Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara semua dalam keadaan baik ya. Saudara-saudara sebagian yang sakit sudah disembuhkan. Memang virus Omicron ini dibandingkan sebelumnya lebih ringan, apalagi orang-orang yang sudah divaksin. Kalau kena Omicron virus ini COVID ini, dia lebih cepat sembuh dan bisa bertahan ya. Katanya ya seperti flu begitu, tapi lebih berat ya karena beberapa hari tenggorokan juga sakit. Nah saudara-saudara, saya harap kita tetap mengucapkan syukur pada Tuhan karena semoga setelah ini semuanya berlalu, keadaan semakin baik ya. Dan kita akan belajar bagaimana kita dapat mengucapkan syukur dan kita saling mengampuni. Nah, apa yang harus diampuni? Begini saudara, pada waktu Paulus menulis surat 1 Korintus, orang-orang di Korintus itu tidak menjadi lebih baik. Jadi mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah atau menyelewengkan jemaat di sana, mereka itu tidak bertobat. Sampai Paulus itu sedih sekali karena dia sudah tulis surat begitu panjang lebar, tapi mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Oleh sebab itu dia menulis lagi 2 Korintus. Nah, lalu dia menasehati beberapa tokoh gereja. Dia memberitahu, ya kamu harus tetap mengasihi mereka, ya, tetap mengasihi mereka yang sudah bersalah, karena orang yang sudah bersalah kalau dia menyadari dia malu ya. Lalu ya kita perlu memberikan pengampunan dengan tulus. Jadi Paulus di 2 Korintus pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya ya. Iblis selalu memberi kita cobaan. Untuk di dalam gereja itu ada pertengkaran, di dalam keluarga ada cekcok ya, itu selalu ada. Saudara harus menyadari, di sini katakan sebab nanti iblis yang beroleh keuntungan kalau kita kalah. Jadi di dalam mengatasi cobaan, di dalam mengampuni orang yang bersalah, kita tetap harus ingat teladan Kristus ya. Dosa kita seberapapun kita diampuni. Jadi kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita di dalam keluarga ataupun di gereja. Ya memang kita harapkan mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, mereka minta ampun, kita harus mengampuni. Begitu juga dalam keluarga ya, suami istri. Oh, kalau ada kesalahan, ya kita mesti murah bisa mengampuni. Dan anak-anak apalagi ya, kepada anak-anak kita bisa mengampuni. Memang kita berikan peraturan, tetapi kita bisa mengampuni ya. Saya sering mengajar juga, karena murid-murid saya bandel. Mahasiswa juga ada yang bandel saudara ya. Kadang-kadang mereka itu juga waduh sering absen, alasan ini alasan itu. Saya mengampuni, tetapi peraturan sekolah harus dijalankan ya. Kalau absennya makin terlalu banyak, ya mungkin mereka gagal di dalam kelas. Tetapi orangnya saya ampuni, dia harus bertobat. Lain kan jangan begitu ya, harus memprioritaskan yang mana. Jadi saudara, ini nasihat Paulus ini untuk sesamanya supaya mereka tahu kalau kita tidak mengampuni itu iblisnya yang untung, senang dia karena kita kalah ya.
Harusnya anak-anak Tuhan meniru Kristus yang memberikan pengampunan seberapa besar dosa kita. Maka dan berkali-kali lagi dosa kita ya, sering berbuat salah. Tapi Tuhan Yesus mengampuni dosa yang dulu, yang sekarang, yang kapan saja. Kalau kita datang, kita mengakui dosa kita, Dia yang setia dan adil, Dia akan menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita. Jadi begitu juga kita kepada orang lain. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu saat ini, mohon ampun akan dosa-dosa kami, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang baik, orang di dalam keluarga, di gereja, dimanapun Tuhan, supaya kami dapat mencontoh dari Kristus dan juga nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menyembuhkan beberapa teman-teman kami yang terpapar COVID. Namun ada juga beberapa yang kena sakit penyakit yang lain Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah teman-teman kami yang sedang mengalami, ada yang sakit kanker, ada yang sakit mata, ada yang macam-macam sakitnya Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengasihi mereka, Engkau jamah mereka, dan Engkau memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa pula. Semoga saudara tetap setia merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Nya, ibadah ya. Kita lakukan semua karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan selalu mengampuni kita. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.